Salam sehat, salam Semangat belajar. Dadah, dadah. Satu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KKN KIP Siliwangi 2021. Di siklus 1 kemarin, saya mendatangi masyarakat yaitu ketiga keluarga mengenai pembelajaran atau pendampingan pembelajaran anak di masa pandemi COVID-19. Di siklus 2 ini yang sedang saya kerjakan, yaitu saya mendatangi dua guru dari dua sekolah, yaitu yang pertama Bapak Roni Nur Alam SSPD di SDN Citerep Mandiri 1. Kemudian yang kedua, saya bertemu dengan Ibu Siti Juliana SPD di SMP Pasundan 1 Cimahi. Nah, saya mendatangi sekolah dan melakukan wawancara dan observasi mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Setelah itu juga saya mengikuti berpartisipasi di beberapa kegiatan sekolah seperti membantu perpustakaan dalam pembagian buku paket. Maka dari itu, mari kita lihat cuplikannya. Nama saya Siti Juliana. Saya di sini mengajar bahasa Inggris kelas 9. Ya, perkenalkan, saya pengajar di SDN Citerep Mandiri 1 ini bernama Roni. Semua pasti bingung gitu pada awalnya. Apalagi kan kita itu kalau pembelajaran seperti biasa, tatap muka seperti biasa, itu siswa tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah, membawa handphone ke sekolah. Terus tiba-tiba dengan kondisi PJJ, siswa harus menggunakan handphone. Itu sekali ya berpengaruh sekali gitu. Jadi awalnya itu belum siap apa yang harus dilakukan gitu kan. Tiba-tiba kita harus mengganti ke daring gitu. Pertama diterapkan itu ada kekagetan karena gini ya, ini kan pandemi tiba-tiba. Jadi artinya pembelajaran PJJ ini dilaksanakan secara tiba-tiba. Otomatis karena tidak adanya persiapan sebelumnya, yang terjadi adalah guru-guru ya terjadi kekagetan gitu ya, sehingga melaksanakan pembelajaran dengan sebisa mungkin tanpa pada saat itu pas masa awal-awal transisi. Waktu awal-awal memang karena kita kebingungan mengkondisikan siswa juga, itu komunikasinya awal sekali itu WA ya, karena WhatsApp itu pasti semua memang tidak semua ya, tapi hampir semua itu mempunyai aplikasi WhatsApp gitu ya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu kita menggunakan Google Form, kemudian Google Classroom, pembelajaran di YouTube juga. Kalau untuk kelas saya, kebetulan saya sekarang ini yang ngajar di kelas 6D. Kelas saya juga ini masuk di masa awal tahun ajaran kan ya. Sebelumnya saya sudah melakukan survei ke orang tua murid untuk kesiapan sarana prasarana di rumahnya, ternyata cukup memadai. Hampir semua ada handphone dan juga semua ada kuotanya, sehingga saya bersepakat dengan orang tua murid untuk menggunakan beberapa platform. Yang pertama itu kita yang wajibnya WhatsApp group, udah jelas itu untuk komunikasi saya dan orang tuanya juga. Yang kedua, saya menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu untuk memudahkan saya tugas dan lebih tertata gitu, karena kita bisa men-setting jadwal dan lain-lain. Untuk pembelajaran lainnya, nah ini yang bersifat tidak wajib, hanya beberapa siswa yang bisa, itu adalah Zoom meeting. Untuk memeriksa apa kendala-kendala lainnya, jika ada kendala tersebut saya membuka peluang untuk melakukannya melalui video call. Misalkan anak bertanya langsung atau orang tuanya bertanya langsung. Yang pertama memang siswa gitu ya, motivasi siswa tadi sudah tentu. Kemudian kondisi ekonomi mereka, kan tidak semua support gitu ya. Maksudnya latar belakang orang tua itu berbeda-beda. Di sekolah ini kan dari menengah ke bawah gitu kondisi ekonominya. Jadi ketika harus siswa daring, mungkin menggunakan aplikasi itu kan pakai
kalau Zoom juga Kuota. kuota gitu, terus smartphone mereka juga banyak yang tidak support gitu. Itu hambatannya. Kemudian banyak keluhan dari orang tua siswa, itu juga orang tua siswa kan kadang capek gitu kan ngajarin anak, gimana banyak komplain ke sekolah, ke guru-guru. Itu salah satunya. Kendalanya adalah untuk perbedaan toleransi waktu. Jadi ketika saya di Google Class itu memberi tugas jam 8, itu ada kan sebagian anak itu yang handphonenya jam segitu itu dibawa oleh orang tuanya kerja gitu. Artinya anak tersebut baru bisa mengakses handphone itu di sore hari nanti setelah orang tuanya pulang di jam 4 kah atau jam 5 kah. Nah, artinya di situ perlu juga kebijaksanaan guru untuk memberikan kelonggaran waktu pengerjaan kepada anak-anak yang seperti itu. Bagi anak-anak yang tersedia gawai itu oke, kita on time ya, belajar on time. Nah, bagi anak-anak yang terpaksa dengan kondisi keadaan sarana di rumahnya yang menggunakan handphone orang tuanya, dan orang tuanya pun kan harus bekerja. Jadi itu dibutuhkan oleh pihak guru toleransi lebih lah. Yang pertama tentunya kemampuan IT ya. Kalau selama PJJ itu pasti harus gitu. Dan itu pun tidak, ya belum semua guru itu tahu familiar dalam menggunakan IT. Ya kalau yang sudah biasa mungkin, tapi kan ada ya beberapa itu harus. Tapi ya mau tidak mau kita juga jadi belajar sebetulnya. Selain itu juga kemampuan mengelola emosi gitu. Emosional kita harus dijaga, apalagi hubungannya dengan orang tua gitu. Terus belajar dengan kemajuan teknologi yang ada gitu. Jadi akhirnya guru-guru di sini juga kita saling bekerja sama. Guru yang misalkan kurang terampil itu diajarkan lah, dibantu untuk diajarkan agar bisa terampil gitu. Kementerian pun kan ada mengadakan webinar pelatihan guru. Ada di situ pelatihan misalkan penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi kita pun para guru ada aplikasi SIM PKB gitu ya, bisa ikut ada di situ pelatihan guru. Bahkan yang umum juga, yang swasta pengadaannya yayasan-yayasan suka ada yang mengadakan latihan. Jadi paling yang guru bisa lakukan adalah mengupgrade kemampuannya dengan cara mengikuti minimal webinar kah gitu kan, atau paling tidak dengan cara sesama guru tadi di internal sekolah kita saling belajar satu sama lain, mungkin seperti itu. Tentu ya, karena kita pasti berhubungan dengan orang tua, kerjasama itu sangat dibutuhkan. Kalau kerjasama kita dengan orang tua kurang bagus gitu, susah untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, terutama kan mendisiplinkan anak. Sementara kalau kita di sekolah mungkin mengajar langsung, siswa terlambat kita beri peringatan atau apa. Kalau di rumah kan mungkin sama orang tua mereka ya biasa-biasa aja sama orang tua sendiri ini gitu. Nah itulah kerjasamanya. Kita juga mengedukasi orang tua, karena peran yang paling penting itu guru dan orang tua sebetulnya ya. Kalau siswa kan kita yang mengarahkan, membimbing gitu. Memang pasti banyak kendala di situ gitu ya, tapi memang kerjasama, kita harus membangun kerjasama yang bagus dengan orang tua, memberi edukasi lah gitu, seperti itu. Kalau dari garis besar sih kita terjadi kerjasama. Yang saya bahas di sini adalah maksimal dan tidaknya. Kalau kerjasama terjadi jelas adanya kerjasama. Nah di sini menurut saya sih kurang maksimal. Pertama, orang tua itu tidak semua siap siap. Apalagi saya di materi kelas 6 itu lumayan materinya udah pada tinggi-tinggi, dan di situ tidak semua orang tua siap ikut membimbing materi yang lumayan, terutama misalkan di sains ya, di IPA dan matematika tuh kadang orang tua juga masih bertanya gitu. Nah, saya juga mencoba menjelaskan solusinya ya gitu, tadi saya mencoba menjelaskan kan ketika ada masalah biasanya orang tua tuh menghubungi gurunya. Pak, di materi ini kurang paham nih anak saya gitu, gimana ya? Nah, di situ saya memberi penjelasan lebih di antara yang lain, misalkan dengan video kah, apakah di video call atau mungkin tutorial pengerjaannya. Nah itu saya kan mengadakan survei ke anak, salah satu pertanyaannya tuh dengan siapa
siswa belajar di rumah. Ada beberapa siswa yang menjawab tidak dengan siapa-siapa. Artinya itu berarti kontrol orang tua itu di situ nggak ada. Dan saya periksa lebih jauh lagi, ternyata orang tuanya itu macam-macam ya dengan keadaan tadi. Ada yang orang tua bapaknya bekerja, ibunya bekerja. Nah itulah kita kan di sebuah kelas itu terjadi kondisi heterogen ya. Jadi keberagaman orang tua tuh macam-macam, ada yang peduli, ada yang kurang peduli. Nah di situ mungkin ditentukan oleh kondisi orang tua di rumah juga. Proses KBM yang dilakukan bersama Ibu Siti Juliana dilakukan berdasarkan video pembelajaran yang telah beliau rekam sebelumnya. Proses KBM berjalan secara terstruktur dan sistematis, dimulai dari brainstorming, kemudian presentasi tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Penjelasan materi dilengkapi dengan video animasi yang interaktif. Siswa pun terlibat secara partisipatif dengan aktif. Kemudian, proses pembelajaran ditutup dengan ulasan materi berbentuk kuis menggunakan media kuisis sehingga lebih interaktif. Kemudian, kegiatan observasi bersama Bapak Roni dilakukan dengan menganalisa kegiatan kelas di Google Classroom. Google Classroom ini digunakan sebagai sarana pembelajaran, seperti memasukkan absensi, materi pembelajaran, dan juga tugas-tugas sekolah. Selain itu, Pak Roni juga mengadakan evaluasi mingguan untuk mereview pemahaman siswa melalui kuis di media Google Form. Selain wawancara dan observasi, di SMP Pasundan 1 Cimahi, saya juga berpartisipasi dalam membantu pembagian buku paket kepada orang tua siswa. Salisa Indah Nursin. Bisi bola Mohon lihat ini. With people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Pembelajaran daring tentunya mengundang masalah-masalah baru yang ditemukan oleh para tenaga pendidik ataupun guru. Salah satunya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki tiap anak atau siswa, yang ini disebabkan oleh tentunya keadaan kelas yang heterogen atau keterbelakangan ekonomi keluarga yang berbeda-beda dalam kelas. Maka dari itu solusinya guru lebih bisa memberikan toleransi lebih, seperti dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas ataupun jam belajar siswa yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kembali, dan juga semoga tenaga pendidik atau guru bisa lebih memperkaya diri dengan mencari ilmu kembali untuk mendukung pembelajaran daring yang lebih interaktif dan juga berkembang. Maka dari itu, sekian dari saya. Sampai bertemu di siklus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai protokol kesehatan.